Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan juga Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul adalah panutan kita, suri tauladan kita. Beliaulah satu-satunya contoh kita di muka bumi ini. Bagi kita yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka jangan pernah lupa untuk mencontoh Rasul, sehingga di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tanah Merah, kemudian pengurus Masjid Al-Hidayah, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas fikih dalam Islam, yang mana fikih ini merupakan amalan praktis yang memang sangat dekat dalam kehidupan kita, karena sentiasa ketika kita melakukan apapun itu mesti mengerti ilmu fikih. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, kita hadir di muka bumi ini untuk diatur, bukan untuk mengatur. Makanya karena kita hadir di muka bumi ini untuk diatur, maka kita mesti ikut aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang sebesar-besarnya, termasuklah karena kita berharap semua amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada syarat-syarat dan tata cara yang harus kita ikuti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan fikih, di mana saja kitabnya, apa saja nama kitabnya, itu pasti diawali dengan thaharah. Thaharah itu maknanya bersuci. Karena ini dasar, Pak. Karena syarat sah diterima tidaknya amal kita mesti suci, baik suci zahir maupun batin. Termasuk kita tadi mau sholat itu mesti suci. Kemudian Bapak Ibu, apa saja yang dibahas dalam thaharah ini? Yang dibahas dalam thaharah ini ada dua yang dibersihkan atau yang disucikan. Yang pertama itu najis, yang kedua dia hadas. Yang najis nampak dia, kalau hadas tak nampak dia, tapi ada dia harus dibersihkan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian dalam thaharah apa saja alat pembersih ini, kan gitu Bapak Ibu, alat pembersihnya. Maka alat utama dalam thaharah itu adalah air. Air seperti apa yang digunakan untuk
bersuci atau membersihkan, air yang disebut dalam ilmu fikih air suci lagi mensucikan. Dia air itu suci dan bisa menyucikan. Karena air itu banyak Bapak Ibu. Ada air suci lagi menyucikan, itu dia ada 7 macam air. Ada air sungai, air laut, air mata air, air hujan, air embun, apa lagi? Air salju, sumur, air sumur. 7. Nah, itu udah masuk tuh Pak. Dari mata air awalnya tuh. Jadi ini air. Ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Air teh suci tidak Pak? Kopi, tidak mungkin kita beruduk pakai kopi. Siapa sholat tuh bersemutlah kita. Atau air yang lain-lain, ada air akar dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini kategori yang akan dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian setelah kita memahami seluruhnya, maka kita masuk kepada awal. Toharoh itu adalah mensucikan benda yang terlihat atau najis tadi Pak. Najis itu ada 3 macam. Ada najis ringan, ada najis berat, ada najis pertengahan. Najis ringan dari dulu sampai hari ini adalah dikategorikan air kencing anak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan dia tidak makan apapun kecuali air susu ibunya saja. Maka air kencingnya ini Bapak Ibu disebut najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup memercikan air di atasnya. Bisa jadi yang menggendong anak bayi ini bapak pipis, bapak mau sholat, kan ada, jangan sampai kita marah-marah, kita mau sholat pipis anak bayi tadi, lalu marah sama istri kita, ini orang udah mau sholat disuruh gendong anak, tengok adalah pipis nih, kan gitu kadang-kadang Pak. Tak usah khawatir Bapak Ibu, kalau anak ini belum makan apapun kecuali air susu ibunya, cukup ambil air, percikannya, itu sudah suci Pak, udah bisa bawa sholat. Baju tadi dipercikan, tidak perlu buka baju. Tapi kalau sudah ada dia makan sesuatu, makan bubur, apalagi pisang, nah itu sudah tak berlaku lagi Bapak Ibu. Dia sudah tidak terkategori najis ringan. Kemudian najis pertengahan. Najis pertengahan segala kotoran kecuali kotoran anjing dan babi, maka semuanya najis ringan. Najis pertengahan. Segala kotoran nih Pak, kecuali kotoran anjing dan babi, maka yang lain itu pertengahan. Kalau kotoran anjing dan babi, dia berat. Kena kotoran kambing, maaf cerita, termasuk manusia, apalagi banyaklah hewannya Pak, tepijak tai ayam itu pertengahan. Maka ini harus disucikan. Syarat mensucikannya Bapak Ibu mesti hilang 3 perkara: hilang bau, hilang warna, hilang rasanya. Itu baru kategori suci Pak. Hilang bau, hilang warna, hilang rasanya. Rasanya ini tidak mesti pakai lidah, dirasa-rasa saja. Karena ada Pak ya, tidak harus pakai lidah. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita qada hajat, maka pas kita membersihkannya, kesat dia, itu kategori sudah hilang rasanya, tidak licin lagi, maaf Bapak Ibu, maka itu sudah suci Pak. Bisa jadi kita berjalan, rupanya jubahnya agak panjang, kena kotoran ayam, tengok dicuci,
Kadang kotoran ini warna hijau kadang Pak ya. Jadi tengok warna hijau itu udah tidak ada, dirasa bisa dirasa pakai jari, kan nggak ada rasanya kotoran lagi. Kita aroma ATM tidak ada, maka itu kategori suci. Jadi 3 itu Bapak Ibu syaratnya. Maka ini disebut dengan najis ainiyah. Najis ainiyah, najis yang nampak, ainiyah namanya. Ada satu lagi najis hukmiyah. Jadi yang harus dibersihkan juga dengan cara yang sama. Ada najis ainiyah, nampak dia. Ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah, misalnya tadi anak kita sudah makan sesuatu, bukan hanya air susu ibunya, berarti sudah masuk najis pertengahan dia. Jadi kena air kencingnya, lalu lama kita baru bersihkan karena sibuk ini, akhirnya udah kering Pak, kering, aromanya nggak ada lagi, maka ini dikategorikan najis hukmiyah. Bagaimana cara membersihkan najis hukmiyah? Cukup mengalirkan air di atas kena najis tadi, cukup mengalirkan air sekali atau sampai 3 kali, itu sudah cukup, tidak perlu digosok, dialirkan saja. Mau Bapak Ibu, ketika ini kena, kita siram, itu namanya mengalirkan air Bapak Ibu, mengalirkan. Jadi bukan dicelupkan, yang benda yang kena najis tidak dicelupkan, tapi dialirkan air, maka ini kategori bersucinya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Di makanan ada kadang telur ayam. Telur ayam itu keluar dari anusnya ayam. Maka pada saat memasak telur, maka dialirkan air sekali pun jadi, itu baru goreng. Kalau tidak kita nanti makan najis. Kan gitu Bapak Ibu. Itu perlu diperhatikan. Kadang kan orang bilang, aduh lambat kali nyuci. Padahal kita ini mau suci. Makanya bisa jadi kadang-kadang payah kita ini berbuat ikhlas karena ada mungkin makanan kita yang belum suci, belum bersih. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan ya. Ini namanya najis pertengahan. Muntah termasuk najis pertengahan Pak. Muntah. Terus apa lagi? Air liur pada saat tidur, itu najis pertengahan. Jadi kalau misalnya kita tidur keluar air liur, itu harus dicuci bekasnya. Bisa jadi Bapak Ibu sedang pengajian tertidur, apalagi hari Jumat kan gitu Pak. Begitu khotib naik mimbar, ucap salam, lalu bapak-bapak kita tidur berjamaah. Kan itu. Tidur berjamaah. Keluar Pak, menetes dia, kan ada yang kadang tunduk keluar, kena ke sarungnya, itu segera keluar cuci, baru bisa dipakai lagi. Satu lagi Bapak Ibu, ada nanti tidur itu bisa membatalkan wudhu kalau tidurnya tidak tetap, bergeser dia atau kaki terangkat. Jadi kalau bersila saja, diam gitu, tertidur gini, tidak bergerak-gerak, itu nggak batal wudhunya. Tapi kalau pas ini tidur di sini posisi, pas terbangun udah sudut sana, nah itu batal wudhu tuh. Atau tergeser sedikit aja itu udah termasuk batal wudhu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, air liur tidur, bangun apa namanya itu, ngecas ya, itu termasuk najis pertengahan Pak. Cara membersihkan tadi 3 syaratnya, hilang bau, warna, dan rasanya. Ini najis pertengahan. Kemudian najis berat. Najis berat ini najis dari anjing dan babi. Bisa kena air liurnya, bisa bersentuh kulit dengan dia, kan tak tahu kita, bisa jadi begitu. Maka caranya membasuh 7 kali, salah satu dari yang 7 itu air yang bercampur tanah. Memang kita sengaja campurkan gitu tanah. Bisa dari pertama,
bisa pertengahan yang bercampur tanah ini, bisa terakhir. Siapkan air, disiram 7 kali Pak. Salah satunya air bercampur tanah. Jadi mungkin 1-2, misalnya ya, tangan kita kena, tak sengaja ngambil sesuatu, ada anjing menjilat tangan kita. Nah, ini kan najis berat nih, najis berat. Jadi kita siram 1-2 kali, kemudian baru ambil tanah, masukkan dalam gayung tadi, siram, baru ikuti 4, 5 sampai 7. Itu cara membersihkan najis berat. Dan ya, jadi terkategori dia najis berat ini bisa kita kena liurnya, bisa tersentuh dengan dia, tersentuh kulit. Dan tersentuh kulit ini ada kategorinya Bapak Ibu. Kalau kering sama kering maka tidak termasuk kena najis. Kulit, maaf cerita, kulit anjingnya kering, kulit kita kering, maka tidak terkategori najis. Tapi kalau basah salah satunya, apalagi basah dua-duanya, maka bersentuhan, maka termasuk kena najis berat. Termasuk kotorannya, termasuk aliurnya. Bagi dua binatang ini sudah ditetapkan dalam syariat, dikategorikan najis berat. Maka kan hati-hati Bapak Ibu, bisa jadi kan ada yang melihara anjing. Kalau dulu, sekarang pun masih banyak. Dulu kan karena daerahnya agak terpencil, itu perlu Bapak Ibu. Bahkan dalam fikih nanti itu ada bab berburu dan memanah. Ada salah satunya itu menggunakan jasa hewan namanya anjing ini dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Dibolehkan Pak, berburu, tapi yang diburu binatang halal. Sekarang kan berburu itu kadang bukan binatang halal yang dikejar kan gitu, kawannya kan anjing dan babi tadi, kawannya. Nah Bapak Ibu dimakan Allah, ini kategori najis yang harus kita bersihkan, yang harus dibersihkan Bapak Ibu, yang tidak bisa dimain-mainkan. Karena kalau kita main-mainkan maka bisa terkategori nanti ibadah kita itu tidak sah dia. Karena salah satu syarat sah sholat, jadi suci badan, pakaian dan tempat. Suci badan, pakaian dan tempat. Badan, fisik kita, pakaian yang kita pakai, dan tempat sholat kita, itu syaratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara dari najis tadi, ketika orang bisa terkategori bernajis karena ada dorongan dari dalam dirinya untuk membuang kotoran. Maka di sini ada adab-adabnya Bapak Ibu. Seperti adab buang air kecil atau air besar. Ada adab-adabnya dan ada juga hal yang sunnah. Yang pertama misalnya, baik itu salah satunya Pak, buang air kecil atau buang air besar, adabnya dilarang di tempat atau di jalan umum. Di jalan umum yang biasa orang lalu lalang. Alhamdulillah untuk kita masyarakat di sini, kita anggaplah ini kan dekat Pekanbaru nih Pak, Kampar nih Pak ya. Jadi itu bisa terhindar, tidak sembarangan, tidak di tengah jalan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu, dilarang di tempat yang biasa orang istirahat di situ, tepi jalan. Kan ada nanti tempat orang berhenti, itu tak boleh. Kadang buang air kecil Pak ya, kan ada sambil nunggu, putar deh ke belakang, aromanya luar biasa. Ini dilarang. Dilarang buang air atau qada hajat itu di air tergenang, karena bisa jadi air itu diminum sama hewan. Bahkan kalau zaman dulu semua orang memakai air itu. Dilarang buang qada hajat di bawah pohon yang berbuah, karena ada orang mikir biar jadi pupuk, itu tidak usah. Kalau untuk kita di Riau Pekanbaru itu insya Allah terhindar. Dan dilarang di tempat yang terbuka Pak. Kan kita kadang
Bisa jadi pulang kampung bawa mobil kan saat tengah jalan Pak, itu kalaupun mau karena tak tahan lagi, cek dulu, harus tersembunyi dan disiram Bapak Ibu. Kadang-kadang super truk di belakang mobilnya saja, ban mobilnya dia kotori dan seterusnya. Jadi ini adalah adab yang diajarkan dalam syariat. Karena dimanapun kita berada, kita mesti mengikuti tata cara yang tetap ditetapkan oleh syariat. Dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah di mana saja kamu berada. Jadi kita sopannya itu tidak hanya berada di rumah kita atau di masjid, tapi dalam perjalanan dimanapun kita pergi, kita mesti juga melaksanakan sopan. Kemudian adab berikutnya Bapak Ibu, seandainya ini di rumah kita nih, di rumah kita harus membaca doa adabnya, doa masuk kamar mandi atau masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Itu doa kita. Dan masuk ke dalam WC melangkah dengan kaki kiri. Sampai di dalam disunnahkan menutup kepala. Apalagi kalau hajat Pak, sunnah tuh Pak, nutup kepala sama nutup mulut. Bisa jadi kalau ada kain panjang sekalian dia ini disunahkan. Makanya mungkin Bapak Ibu bisa lihat orang-orang dulu kalau ke kamar mandi kan selalu tutup kepala tuh, orang dulu zaman dulu Pak. Terus disunahkan apa lagi? Berdehem-dehem. Disunahkan itu. Dan itu juga akan membantu melancarkan qada hajat kita. Berdehem-dehem Bapak Ibu. Nah gitu Pak. Supaya apa? Yang pertama memang melancarkan, kalau ada orang mau masuk, oh tahu dia orang dalam ada. Kan orang suka nanya tuh, kalau lah pintu kamar mandi itu kunci, tak usah tanya lagi kan, siapa di dalam? Kan itu, kan suka ditanya. Kemudian kita dilarang di dalam kamar mandi itu untuk berbicara. Berbicara Pak. Kan bicara itu ada 3. Ada lisan, ada tulisan, ada isyarat. Untuk zaman sekarang 3 ini bisa dilakukan ini. Masuk kamar mandi, WA. Tunggu situ ya, sebentar yuk bersuara. Itu walaupun WA itu namanya ngobrol, bicara itu Pak. Namanya tulisan. Dilarang. Stop dulu, taruh aja mikir nanti, tunggu dulu kan kalau kita kamar mandi. Makanya Bapak Ibu, kalau pintu kamar mandi sudah terkunci berarti ada orang di dalam. Tunggu saja dia keluar. Tak usah tanya, siapa di dalam? Kan kita suka nanya begitu. Itu nanti dia akan, kalau dia sempat ngobrol kan melanggar adabnya. Walaupun ngobrol itu hukumnya makruh, tidak haram ya, makruh. Tapi itu perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Makanya di dalam kamar mandi kita menjaga semua itu agar tidak melanggar adabnya. Kemudian tidak boleh membawa kalimat-kalimat asma Allah. Jadi mana tahu kan, karena kita buat baju jaket, ada jaket organisasi, mungkin kita anggap contoh jemaah pengurus masjid membuat baju seragam. Di seragam itu ada tulisan kalimat tauhid atau apa, misalnya la ilaha illallah. Itu hati-hati. Pas nanti kita mau kamar mandi itu harus tak boleh bawa. Khawatir cuman itulah baju kita yang ada, maksudnya dalam enggak ada balas lagi kan. Hati-hati. Cincin yang bertulisan kalimat Allah atau Muhammad buka. Tapi kalau dalam dompet tak apa-apa. Kan sama yang pernah ditanya. Gimana kan pernah tanya orang, bagaimana HP, dalam HP ini ada aplikasi Al-Quran, boleh nggak dibawa? Sama juga logikanya begini, dalam kepala kita kan ada hafal Al-Quran, selama tak kita baca berarti boleh gitu kan. Tak mungkin kita tinggalkan kepala kita. Ada orang nanya begitu Bapak Ibu, Ustaz,
boleh nggak bawa HP sedang di dalam ini ada aplikasi Al-Quran? Logikanya sedikit saja, di kepala ibu kan ada juga Al-Quran. Yang penting tidak dibaca, tidak kita buka aplikasinya, itu baru dia kena. Ini adab-adab Bapak Ibu di dalam kamar mandi, tidak boleh bicara, apalagi mengaji di dalam tuh. Mengaji mungkin ngapal Quran dia sampai dalam ngapal lagi. Fokus. Jadi kalau sudah kamar mandi ini ada aturannya. Ada aturannya. Nah, jadi ini Bapak Ibu makan Allah kategori perkara yang akan kita laksanakan dan ini sangat dekat dengan kita. Termasuk juga Bapak Ibu membersihkan najis di pakaian. Kadang kan sekarang ada mesin cuci ya, ada mesin cuci, dan itu adalah bagian dari memudahkan kita saat ini. Maka perlu diperhatikan kalau seandainya di antara pakaian mau ibu-ibu cuci itu ada yang bernajis, bersihkan dulu, baru nanti diaduk bersama. Kalau tidak nanti semua kena najis. Kalau dulu ada merendam kain, direndam tanpa lagi kan namanya Bu banyak kan, Bapak ibu-ibu kita ini luar biasa nih cuci pakaian, berat. Kadang aduh tak sanggup lagi mau memilah-milah yang mana, disatukan sama dia, disatukan dalam satu ember, direndam. Tujuannya apa? Ya untuk mempermudah, direndam. Situ mulai dicuci kan, dibros, terus dibilas lagi dalam satu ember sama semuanya. Dulu nih ya, kan dulu. Sekarang insya Allah enggak lagi. Maka ini belum terkategori suci. Kenapa? Karena kotoran satu dan satu masih saling beradu dia di situ. Maka caranya Bapak Ibu makan Allah, sekarang sudah ada mesin cuci, dialirkan dulu air di mana yang menurut kita mungkin ada pakaian anak kena air kecilnya, kena pipisnya. Kucek dulu, baru aduk di dalam mesin cuci. Termasuk Bapak Ibu yang mungkin ada buka laundry, maka itu perlu perhatikan. Alhamdulillah kita dapat rezekinya, tetapi juga kita menjaga kesuciannya. Bukan asal wangi, ya kan? Jadi kan bukan asal wangi. Kan iklannya salah satu, ini pakai pewangi nomor sekian, misalnya begitu. Bukan hanya asal wangi, tapi dari rezeki atau dari usaha yang kita lakukan itu kita dapat rezeki dan juga mampu menjaga syariat kesucian tadi, thaharah. Jadi orang-orang yang datang sama kita cek pakaiannya, atau kita tanya, ini semua cuma dipakai atau ada pakaian anak kecil? Itu boleh ditanya, itu ada adabnya saja. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kategori yang akan kita laksanakan dalam bersuci. Barangkali mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu, silahkan. Ini baru membersihkan najis, silahkan Pak. Iya. Oke. Baik, jadi apakah semua air itu najis? Maksudnya dari manusia. Jadi kalau kita tidak dalam keadaan tidur, maka yang keluar itu enggak dari perut ya Pak. Tapi kalau tidur itu keluar dari perut ya. Jadi makanya maaf cerita Bapak Ibu, aromanya luar biasa. Karena dia dari perut. Jadi waktu duduk itu kita tertidur, itu tetap dari perut keluar itu Pak, dorongannya. Karena hasil dari pernapasan kita tidur kan gitu dia. Saya itu keluar kan, bukan sengaja mengeluarkan. Kalau air liur yang tidak najis tadi kita sengaja mengeluarkan. Sebenarnya air liur yang biasa ini juga kalau dalam istilah fikih terkategori najis, tapi najis yang dimaafkan.
Najis yang dimaafkan ya. Kan najis itu banyak dimaafkan sehingga tidak diperlukan untuk kebersihannya. Jadi yang tadi ngences itu menjadi ngences, itu yang itu aja yang najis, yang najis. Iya, yang ngences kita tidur. Air apa namanya? Jadi dari tidur itu air liur yang pada saat kita tidur keluar, itulah yang najis. Itu yang harus dibersihkan. Dulu kan atas dulu. Itu dia Pak. Maka harus dibersihkan. Kalau maaf cerita ingus enggak, ingus enggak. Misalnya meler Pak, sholat kan. Sholat bawa sapu tangan, pas sampai Allah lah, itu enggak najis nih dah. Menurut saya enggak perlu disucikan, dimaafkan ya. Gitu Pak. Air ngeces, air liur ngeces. Ini kan sekarang ada liur kita nih, ini nggak najis nih. Tapi ya, kalau ya ada yang dimaafkan, ada yang tidak gitu, ada yang perlu disucikan. Iya, makanya Bapak Ibu kita di Jumat itu kan suruh mendengarkan khutbah. Iya, suruh mendengarkan khutbah, tapi kan tak sadar ketiduran, ya kan? Atau karena capek, kan bisa jadi Pak. Maka air liur tidur, waktu kita tidur keluar air liur itu yang najis. Kalau sedang sadar tidak. Maka harus segera dibersihkan, gitu loh Pak. Oh bagaimana kalau misalnya ini kita bersih orang dah ramai mau lewat gimana? Sebenarnya dalam ilmu fikih bisa diduga-duga semuanya. Karena dalam fikih itu harus buat satu peristiwa yang memang agak sulit sehingga dapat hukumnya kan gitu. Maka kita harus berusaha keluar gitu, untuk membersihkannya. Kalau yang najis itu yang keluar dari perut dan warnanya agak kekuningan dan baunya busuk itu najis. Kalau yang bersih tidak berbau dan posisi duduk, karena dia yang keluar dari sekitaran kepala saja, maka itu tidak najis. Nah, itu kan. Oke. Nanti Pak tengok warnanya kan nanti. Iya. Jadi rata-rata nanti bolehlah mungkin cek lagi. Rata-rata kalau kita dari tidur itu keluar, rata-rata warnanya begitu. Nanti bawa cek aja. Karena ini kan kehati-hatian kita. Ikhtiyat dalam Imam Syafi'i itu kan ada dua model, maka dia ikhtiyat. Ikhtiyat itu kehati-hatian. Khawatir ini juga kategori najis, tapi kan enggak, warnanya enggak sampai kuning kali misalnya. Dalam Imam Syafi'i itu malah kehati-hatian. Disitulah kita kalau memang dahsyat ngantuknya, tutup tidur kita kan gini kan. Ya kalau apa sini ya tinggal taruh aja dia pinggir, sholat tetap kan bisa. Iya. Antisipasi gini agar sholat kita diterima sebenarnya itu. Dan dia namanya Bapak Ibu bersuci ini kerjanya sebenarnya ringan. Cuman karena di situasi tertentu akhirnya berat kan gitu. Intinya bagaimana kita melaksanakan ibadah itu betul-betul dalam keadaan suci gitu. Dan itu sebenarnya jarang terjadi kan Pak, dalam tidur itu sangat jarang. Tidak semua tidur ngences kan enggak. Itu udah berat kali, lelah kali keluar dia gitu. Ya udah lenyak kali gitu. Gitu Pak Ustaz. Baik, silakan Pak. Ayo Pak. Iya iya. Dia sebelum mungkin ada di rumah atau tempatnya tempat tidurnya mana-mana dengan ini kan jadi masalah. Ada kan berkaitan mandi dia dibandingkan itu dalam rumah nggak mau dia. Iya. Kira-kira gimana itu?
rasanya bersih, di waktu sholat. Masya Allah ya. Gimana kira? Makanya Bapak Ibu, ketika kita mengerti tentang satu hukum, jadi kan memang anjing ini kan sebenarnya kalau dalam Islam boleh dipelihara tapi larang masuk rumah. Kenapa? Ada ibadah kita kan. Jadi kayak gitu dia akan kerepotan, banyak yang mau dia sama nanti. Tempat tidurnya harus sama, kursi, termasuk pakaiannya, karena menganggap biasa. Nggak apa-apa. Apalagi sekarang ada anjing yang ini, ya kan? Jadi hukumnya itu tetap sama saja, ya kan? Tetap sama. Makanya bagaimana itu? Nah, khawatir kita kalau ada saudara kita, tetangga kita begini, khawatir ibadahnya nggak sah karena belum suci. Makanya zaman dulu Imam Syafi'i itu kan membolehkan nih melihara anjing, apalagi untuk berburu. Ditaruh di tempat lain, khusus di tempatnya Pak, bukan bersama dengan kita. Kalaupun apa diikat di bawah rumah, siap mandi di situ. Jadi kalau seperti itu, khawatir ibadahnya tak sah. Bagaimana cara mengantisipasinya? Kita ingatkan aja orang ini kan, Pak, yang jangan menentang suatu syariat. Maksudnya nentang tuh gini, mau di mana lagi? Saya udah begini nih kan gitu. Jadi tak boleh pasrah, karena itu kita yang milih, ya kan? Kita yang bisa milih. Milih hari anjing atau tidak kan kita yang milih itu. Ketika kita memang milih ingin melarang anjing, berarti ini ketentuan hukum yang harus diikuti. Antisipasi ini A, B, C-nya. Karena kulitnya anjing dan babi itu akan terkena kita, bisa ibadah kita tak sah gitu kan. Apalagi siap mandikan anjing, pergi sholat kan cuma cuci tangan aja. Itu payah dia. Jadi hukumnya tetap simpel ya Pak. Kalau itu memang tak boleh ya tak boleh gitu. Kalau tak sah ya bisa tak sah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Anak MDA masuk ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya baik Bapak Ibu Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita membahas tentang najis. Banyak sebenarnya nanti hal-hal yang berhubungan dengan najis, karena memang fikih ini walaupun sudah pernah kita pelajari, memang perlu kita ulang lagi. Sama kayak di pondok pesantren di kelas 1 itu nanti kitabnya pasti awal taharah lagi. Naik kitab 2 baru lagi ada taharah lagi, ya kan? Sampai selesai. Kenapa? Itu urgensi dasar dari agar kita diterima ibadah kita. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu Allah semua kita mampu bersuci dengan baik, sehingga semua amal ibadah kita diterima Allah. Dan kalau ibadah kita diterima Allah, maka insya Allah jadi pahala bagi kita, dan pahala itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.